Ya, di dalam laporan keuangan ya, berdasarkan standar akuntansi ya, keuangan ya, itu sebenarnya juga digunakan di dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Namun, dalam hal-hal tertentu, ya, beberapa aturan atau beberapa ketentuan in detail di dalam akuntansi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dengan undang-undang perpajakan itu berbeda. Ya, maka atas perbedaan itu ada yang menjembataninya, ada yang menjembatani sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan itu, yaitu adalah perhitungan koreksi fiskal. Ya, kalau misalnya kita sudah menghitung ya, misalnya dalam laporan keuangan seperti ini ya, laporan keuangan seperti ini ya, ada peredaran usaha, kemudian ada HPP in general ya, ada biaya-biaya usaha lainnya, kemudian ada penghasilan atau usaha, kemudian ada penghasilan dari luar usaha, ada biaya dari luar usaha, kemudian penghasilan neto dari luar usaha. Tinggal nanti dijumlahkan saja berapa gitu ya. Penghasilan netonya berapa berdasarkan laporan laba rugi gitu ya. Yang kemudian ada penyesuaian fiskal tadi. Nah, dari sini lari ke sini ya. Penyesuaian fiskal itu tadi. Kemudian jika sudah diketahui penyesuaian fiskal positifnya berapa, kemudian penyesuaian fiskal negatifnya berapa, kemudian apakah ada fasilitas pengurangan penghasilan, maka didapatlah namanya istilahnya penghasilan neto fiskal. Atas penghasilan neto fiskal ini kemudian diperhitungkan dengan kompensasi kerugian fiskal kalau ada. Ini loss carry forward ya. Kalau misalnya ada kerugian pada tahun-tahun sebelumnya maksimal 5 tahun yang lalu, maka bisa diperhitungkan di tahun pajak selanjutnya maksimal 5 tahun. Yang kemudian tinggal dikurangkan saja menjadi namanya penghasilan kena pajak. Atas penghasilan kena pajak ini kemudian dihitung PPh terutangnya, yaitu sesuai dengan pasal 17 tadi, PKS 1 maupun 2B ataupun fasilitas 31E Undang-Undang PPh. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kemudian didapatlah PPh yang terutang itu. PPh yang terutang itu dikurangi dengan kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kemudian didapatlah ya PPh yang harus dibayar sendiri atau lebih potong. Atas PPh yang harus dibayar sendiri atau lebih potong itu kemudian diperhitungkan dengan PPh yang dibayar sendiri itu pasal 25 yang telah dibayar ini ya. Yang telah dibayar sebelumnya. Kemudian didapatlah angka PPh yang harus dibayar atau PPh yang kurang atau lebih bayar. Yang ini namanya adalah PPh pasal 29 yang nantinya menjadi status dari SPT tahunan wajib pajak yang bersangkutan. Apakah PPh-nya nanti itu kurang bayar atau lebih bayar ataukah nihil? Nah, ini statusnya di sini yang menentukan. In general adalah seperti itu. Nah, lihat lagi misalnya gini ya. Laporan laba rugi dari komersial gitu ya. Ini kita asumsikan bahwasanya suatu perusahaan itu punya dua divisi usaha. Yang pertama adalah konstruksi, yang kedua ada dia jual barang. Ya, ini satu perusahaan ini ya. Tetapi dia ada dua jenis usaha, konstruksi dan jual barang. Penjualan untuk yang konstruksi 1.000, yang jual barang
450, kemudian totalnya adalah 1.450. Kemudian HPP-nya konstruksi 700, jual barang 400. Totalnya adalah 1.100. Laba kotornya yang konstruksi 300, yang jual barang 50 laba kotornya. Kemudian totalnya laba kotor adalah 350. Kemudian beban-beban lainnya, ya konstruksi 25, jual barang beban lainnya ada 120, sehingga totalnya adalah 145. Nah, ini kita ambil mentah-mentah dan kita berikan contoh apa adanya ya. Kemudian penghasilan dividen dari PTA. Ya, ini penghasilan lain-lain ya berarti ya. Berarti kan tidak terkait langsung dengan usaha konstruksi ataupun jual barang itu ya. Penghasilan dividen dari PTA, kepemilikan 25%, 15. Kemudian keuntungan penjualan saham di bursa 18. Keuntungan penjualan gedung angker ya 20. Sehingga total laba sebelum pajak ya untuk konstruksi adalah 275, untuk jual barang rugi 70. Kemudian overall dia masih ada untung 258. Ini merupakan penghasilan neto secara komersialnya, di mana dia memiliki dua usaha utama, yaitu konstruksi dan jual barang. Nah, kemudian bagaimana di pelaporan SPT tahunannya? Ya. Ketika dia mengisi SPT tahunannya, maka peredaran usaha yang dimasukkan adalah nih ya. Dari pertama ya penghasilan untuk dalam negeri ya. Peredaran usaha adalah total dari peredaran usaha yang dia miliki. Kemudian HPP-nya adalah HPP dari usaha dia semuanya. Begitu juga dengan biaya usaha lainnya, ya. Nih ya, laba kotoran di sini nggak perlu ditambahkan lagi ya, karena nggak ada formnya, nanti langsung di bagian akhir ya. Biaya usaha lainnya, dan kemudian menjadi penghasilan neto dari usaha, nih ya, sama dengan 205. 205 ini. Ini adalah dari usaha, ya. Kemudian penghasilan neto, penghasilan dari luar usaha adalah 53 yang didapat dari ya, penghasilan dividen dari PTA, kemudian keuntungan penjualan saham di bursa, kemudian ada keuntungan penjualan gedung angker, itu ya, ada 3, sehingga totalnya adalah 53. Biaya luar dari usaha adalah 0, sehingga penghasilan neto dari usaha adalah 53. Dan jumlah dari penghasilan netonya adalah 258, sama ya. Ini adalah sesuai dengan laporan laba rugi dari akuntansi atau komersial. Adapun dia penghasilan luar negeri dia nggak ada, sehingga penghasilan untuk komersial adalah 258, sama ya. Karena nggak ada yang penghasilan dari luar negeri ya. Nah, sekarang kita melihat kembali unsur-unsur di atas, bahwa kita akan melakukan namanya koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal. Ya. Kita lihat bahwa di dalam unsur penghasilan ini ya, penjualan ini ya, penghasilan ya, dalam unsur penghasilan ya, itu ada penghasilan yang dikenakan secara final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ya. Ada yang final dan tidak termasuk objek pajak. Apa itu saja?
Yaitu yang pertama adalah karena kita basisnya adalah yang di sini ya, yang di sini ya, 258 ya, netonya berarti ini ya, neto ya. Maka kita basisnya juga pakainya neto. Yang pertama, yang laba atas konstruksi. Nah, ini final ya. Kemudian saham, ini juga final ya. Bahwa saham itu nggak peduli apakah dia ada keuntungan, apakah dia rugi. Kalau misalnya dalam hal transaksi jual beli saham, dia akan dikenakan 0,1% di dalam bursa nih. Kalau ini kan di bursa ya. Kemudian penjualan gedung angker nih 20 ya. Ini juga final. 4 ayat 2 juga ya. Jual beli tanah dan atau bangunan. Kanannya PPHTB gitu ya. Kemudian dividen ini bukan objek pajak gitu ya. Di aturan ini kan karena tahun 2009 ya, kita pakai aturan yang lama ya, bahwa dividen yang diterima oleh PT dalam negeri ini, PT ini ya, kalau misalnya dia memiliki saham minimal 25% ini ya, dan juga dari laba ditahan atau return earning, maka dia menjadi BOP. Di sini nggak ada keterangan apakah dari return earning atau enggak ya, jadi asumsinya adalah dari return earningnya. Kita basisnya adalah dari angka kepemilikan 25% itu. Kalau yang di aturan yang baru, yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, nah itu tidak ada lagi di klausul itu. Nah ini dikeluarkan dulu semuanya, sehingga kemudian apakah ada penyelesaian fiskal positif lainnya? Nggak ada. Apakah ada penyelesaian fiskal negatif lainnya? Nggak ada. Apakah ada fasilitas lainnya? Nggak ada. Sehingga angka 256 ini dikurangi dengan 328 sehingga dia rugi 70. Ya, ini rugi secara fiskal adalah 70. Berarti sebenarnya basically ya, jual barang ini dia dikenakan dengan tarif umum gitu ya. Yang ini kan tadi kan yang konstruksi kan final ya. Konstruksi final ya. Kemudian yang dividen BOP, yang saham bursa final, yang kedua angkat juga final. Jadi kembali ke jual barangnya ini sendiri. Nah, seperti itu cara penghitungan atau contoh untuk penyesuaian fiskal positif dan negatifnya itu. Sekarang kita bahas mengenai kompensasi kerugian. Bahwasanya tadi di contoh perusahaan tadi dia rugi 70 kan ya. Nah, ini di contoh yang lainnya. Oh, ini masih sama ya. Tadi dia rugi 70 ya. Nah, di tahun 2009. Sehingga apakah dia harus bayar pajak? Kalau yang dimaksud bayar pajaknya itu adalah untuk PPh badan, yaitu pasal 29, maka tidak ada, tidak tertang di sana. Tapi apakah dia bayar pajak yang lainnya? Iya, kan dia kan tadi kan jual tanah, dia jual bangunan, berarti dia kena PPh pasal 4 ayat 2, jual beli tanah dan bangunan. Dia jual saham, berarti dia kena juga. Dia punya perusahaan konstruksi, berarti dia terkena PPh final jasa konstruksi ya. Nanti kan tergantung klasifikasinya. Yang konstruksi itu kan tergantung klasifikasinya. Apakah 3%, apakah 2%, apakah 6%. Nah, itu tergantung dari 4% deh. Atau 6% juga ada, tergantung dari klasifikasinya. Apakah dia bagaimana konstruksinya, nanti kalian bisa melihat kembali di video yang lainnya mengenai jasa konstruksi. Kemudian bahwa atas rugi ini ya, rugi fiskal itu bisa loss carry forward namanya, bisa dikompensasikan
bisa dikompensasikan maksimal 5 tahun. Ya. Tadi kan dia 70 nih ya. Nah, ternyata di tahun 2000, ini 2009 ya. Di tahun 2010 dia laba fiskal 10. Ya. Nah, karena masih ada kompensasi, masih ada tabungan, kerugian sebelumnya, maka ini 10. Sehingga PHKP-nya menjadi 0. Dan sisa ruginya masih 60. Dari awalnya berapa tadi? 70 awalnya tadi ya. Dikurangi 10 menjadi 60. Kemudian di tahun 2011 ternyata dia rugi. Ya kalau rugi udah pasti. Nggak perlu kompensasi kerugian fiskal pun udah rugi dia. Sehingga PHKP-nya juga 0. Nah, ini yang mesti dibawa adalah 60 masih ke bawah dari 2009. Kemudian yang 2010 juga nantinya akan dibawa. Ya, jadi double dia. Kemudian tahun 2012 dia nihil, artinya bakbuk gitu ya, bahasa Jawanya ya. Maksudnya secara fiskal dia labanya 0 gitu. Tidak laba juga tidak rugi, artinya 0. Sehingga nanti PHKP-nya juga akan menjadi tergantung dari kompensasinya. Akhirnya kalau misalnya dia nihil, otomatis dia PHKP-nya juga akan menjadi 0. Ya sehingga kompensasi kerugiannya masih sama, nggak berubah. Ya. Kemudian tahun 2013 dia ternyata labanya adalah 15. Nah, karena laba dan dia masih punya tabungan rugi, maka diambilkan dari sini. Ya, sini. Diambil 15. Sehingga PHKP menjadi 0. Dan ini menjadi berkurang, jadi 45. Yang sisa rugi tahun tadi berapa nih? 2011 ya. Ini masih sama, masih di bawah terus. Kemudian tahun 2014 dia laba 30 ya. Karena dia masih punya tabungan 45, maka lari ke sini, set. 30 ke sini sehingga PHKP-nya 0. Dia nggak bayar pajak ini, PP pasal 29-nya ini 0, masih 0. Nah, ini sisanya masih 15. Ya. Kemudian yang dari 2021 juga masih 30, masih sama nih ya. Ya. Kemudian tahun 2015 ternyata dia laba 20. Ya. Tetapi kita lihat bahwasanya rugi 2019 itu kan tadi maksimal berapa? 5 tahun ya. Berarti ini 1 2010, 2011, 2013, 2014, 2015. Ya. Berarti dia 2014 sudah habis. Maksudnya akhir 2014 sudah habis. Nggak bisa lagi dibawa ke 2015 karena sudah 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun. Sudah selesai sampai di situ aja. Nah, sekarang 2015 ternyata dia masih rugi. Nah, kita lihat ternyata dia masih punya kompensasi kerugian 2011 ini masih 30 sehingga nanti ini lari ke sini set gitu ya. Menjadi PHKP-nya tetap 0 dan sisa rugi yang 2011 masih bisa dibawa. Kita lihat lagi. Ini 1 2 3 4 5. Ini juga udah habis di tahun itu. Ya. Kalau misalnya 2016 ya. Dia laba katakanlah 10 ya. Kompensasi kerugian udah nggak bisa, udah 0 nih karena udah habis ini. Sudah habis. Sehingga nanti PHKP-nya juga tetap 10. Gitu. Karena kompensasi kerugian sudah habis. Nah, di dalam konsep perpajakan ini ya, kompensasi kerugian itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kompensasi kerugian horizontal, kemudian kompensasi kerugian vertikal. Yang horizontal
Maksudnya gimana? Yaitu adalah kerugian suatu usaha dikompensasikan dengan penghasilan lain dalam tahun pajak yang sama. Kecuali kerugian atas kegiatan usaha yang telah dikenakan final atau kerugian usaha dari luar negeri. Sehingga menjadi penghasilan dalam arti luas sehingga semua jenis penghasilan atau kerugian dalam suatu tahun pajak digabungkan seluruhnya untuk menentukan dasar pengenaan pajak. Maksudnya contohnya bagaimana ini? Kalau satu perusahaan ini, katakanlah yang pertama, dia punya jasa konstruksi. Kemudian yang kedua, dia jual beli baju. Kemudian dia jual beli bahan bangunan gitu ya. Ini bahannya aja. Konstruksi ini kan tadi final. Kemudian dia jual beli baju. Kalau misalnya jual beli bajunya rugi, sedangkan toko bangunannya untung, maka atas yang rugi ini langsung di kompensasi kerugian secara horizontal dengan yang toko bahan bangunan. Nah, dalam konsep laporan keuangan ya, sebenarnya penghasilan dari konstruksi maupun dari jual beli baju maupun bahan bangunan itu sebenarnya di dalam laporan laba rugi sebenarnya dijadikan satu sehingga menjadi konsep dari penghasilan itu sendiri secara luas. Seperti halnya tadi, contoh yang di awal tadi, gitu ya. Nah, penggunaannya adalah totalnya ini. Nah, totalnya itu. Basis yang digunakan adalah totalnya itu, sehingga secara nggak langsung dia akan saling mengkompensasi antara satu usaha dengan usaha yang lainnya. Kalau ternyata usahanya cuma satu, ya cuma satu aja, berarti nggak ada. Kompensasi kerugian horizontal itu tidak ada, karena usahanya hanya satu. Yang kedua adalah konsep mengenai kompensasi kerugian vertikal, yakni kerugian pada suatu tahun pajak dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal tahun pajak-pajak berikutnya atau loss carry forward, di mana maksimal adalah 5 tahun secara berturut-turut atau lebih dari 5 tahun sampai maksimal 10 tahun untuk tahun berikutnya secara berturut-turut untuk WP yang mendapatkan fasilitas perpajakan pasal 31 Undang-Undang BPH. Ini hanya untuk yang mendapatkan fasilitas saja. Kalau misalnya dia nggak dapatkan fasilitas, ya nggak bisa berarti. Nah, ini termasuk juga di pasal 6 ayat 2 Undang BPH dan pasal 31A Undang BPH. Ini semuanya fasilitas ya. Nah, nanti insya Allah juga kita akan bahas fasilitas apa aja. Sebagai contoh gitu ya, bahwa kalau misalnya tadi ya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, maka perlakuan perpajakannya juga sesuai dengan yang pembukuan. Dan dia, orang pribadi pun juga boleh atau berhak untuk kompensasi kerugian kalau dia ada laporan keuangannya atau melakukan pembukuan. Misalnya, Bapak Farhan punya 2 toko nih ya. Toko pertama menjual bahan sembako dan toko kedua menjual bahan bangunan. Di bawah ini informasi mengenai kegiatan usaha Bapak Farhan tahun 2019. Penjualan biaya ya, toko sembako jualnya 3 miliar, kemudian toko bahan bangunan jual 2,5 miliar sehingga total penjualan adalah 5,5 miliar. Ya, tadi bahwasanya kalau 4,8 wajib pembukuan ya. Kemudian biaya toko sembako 2 miliar, kemudian toko bahan bangunan 2,8 miliar, hingga totalnya adalah 4,8 miliar. Sehingga kalau di sini nanti
toko sembako nanti sebenarnya untung 1 miliar, laba 1 miliar. Toko bahan bangunan dia rugi 0,3 miliar sebenarnya. Ya. Sehingga total labanya adalah 0,7 miliar. Nah, di sini di keterangannya ada koreksi fiskal negatif dan juga koreksi fiskal positif ya, baik itu untuk toko sembako dan juga toko bahan bangunan. Di mana totalnya adalah koreksi positifnya atau maaf, koreksi positif atau negatifnya adalah toko sembako 0,2 miliar, toko bangunan 0,1 miliar. Ini dalam kurung ini berarti negatif, kalau nggak ada kurungnya berarti positif, sehingga total koreksi fiskal adalah 0,1 miliar. Ini negatif ya dalam kurung berarti ya. Dan penghasilan atau rugi neto fiskal adalah toko sembako laba 0,8 miliar, toko bangunan rugi 0,2 miliar, dan totalnya adalah 0,6 miliar untuk penghasilan neto fiskalnya, laba berarti ini. Ini sama contohnya berarti ya. Yang artinya kalau misalnya kita lihat dari gini, ada koreksi fiskal horizontal gitu ya. Ada kompensasi kerugian horizontal gitu maksudnya. Bahwa yang toko bangunannya rugi, kemudian yang toko sembakonya untung, maka ini saling mengisi. Sehingga yang digunakan adalah yang totalnya ini. Saling mengisi. Begitu juga contoh yang lain ya, ini saya nggak jelaskan contoh lebih lanjut ya. Nah sekarang kompensasi vertikal sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 1 tidak didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut sampai dengan 5 tahun. Nih, pasal 6 ayat 2. Sebagaimana saya contohkan pada contoh yang awal tadi ya. Yang ada perhitungan rugi 70 tadi ya. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh. Contohnya ini contoh saya berikan contoh lagi ya. PTA dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar 1,2 miliar. Dalam 5 tahun berikutnya, laba atau rugi fiskal PTA adalah sebagai berikut ini. Ini kita hitungnya laba atau rugi fiskal. Berarti sudah memperhitungkan antara laba atau rugi secara komersial dengan koreksi fiskal, baik itu positif maupun negatif ya. Nah, di sini diketahui langsung adalah laba atau rugi fiskalnya untuk PTA. Dari 2009 tadi dia rugi 1,2 miliar, 2010 dia laba fiskal 200 juta rupiah. Kemudian 2011 dia rugi 300 juta rupiah. 2012 dia nihil. 2013 dia laba 100 juta, 2014 dia laba 800.000 rupiah. Sehingga perhitungannya kurang lebih adalah seperti ini. Yang pertama tadi dia 2009 rugi 1,2 miliar ya. Kemudian 2010 dia laba 200. Sehingga sisanya adalah menjadi 1 miliar. Masih minus ini ya, dalam kurung ya ini ya. Masih minus. 2011 dia rugi lagi 300 juta. Sehingga sisa kerugiannya adalah masih ini ya, 1 miliar ini masih ya.
Yang ini nanti dibawa lagi. 2012 dia nihil, berarti nggak diapa-apain lagi. Masih sama. 2013 dia untung 100 juta. Sehingga masih rugi dikurangkan tadi ya, menjadi 900 juta. 2014 dia laba fiskal 800. Kemudian sisanya masih 100 juta rupiah. Kalau misalnya kita lihat sini 2009 ya, maka 2010 ini 1, 2011 2, 2012 3, 2013 4, 2014 5. Berarti sampai 2014 saja. Untuk 2015 ini sudah hangus ini. 2015 ya. 2015 misalnya gitu, sudah hangus. Menjadi sekarang yang atas rugi 2011 yang akan dibawa ke 2015. Gitu. Nah, ternyata ini ya 2015 ini dia rugi. Laba 200 juta. 2016 dia laba 400 juta. Maka berapa besarnya penghasilan kena pajak 2015 dan 2016? Bahwa tadi sisa rugi fiskal yang dari 2009 pada tahun 2014 itu sudah tidak bisa dikompensasikan lagi ya. Pada 2015 ya nggak bisa ya. Tapi dia 2011 masih ada rugi 300. Sehingga boleh dikompensasikan pada tahun 2015. Dan 2016 karena jangka waktu 5 tahun sejak 2012 berakhir, maka ini juga nggak bisa. Yang artinya tadi berapa nih? 2011-nya 12, 13, 14, 15. Bentar. Ini dia tadi ruginya tahun 2011 ya ruginya ya. Ini rugi berarti ya. Rugi 300. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 2016 masih bisa nih ya. Masih bisa ya. Yaitu sebesar 100 ya. Ini 400 dikurangi 100. Berarti masih 300. Itu 2016. Penghasilan fiskalnya masih 300 juta. Nah ini ya, ternyata dibahas di halaman berikutnya ya. 2016 ya penghasilan kena pajaknya adalah 300 juta. Karena ini berasal dari yang rugi 2011 tadi. Masih ada. Kemudian kompensasi vertikal sesuai dengan pasal 31A Undang-Undang PPH. Apa itu? Nah, di sini. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu, nah ini ya, bidang tertentu dan atau daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, berarti proyek skala strategis nasional ya PSN ya, dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk yang pertama, pengurangan penghasilan itu paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan. Penghasilan netonya dikurangi paling tinggi 30%. Kemudian penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Maksudnya apa? Kalau misalnya amortisasi barang itu misalnya golongan 2 itu 8 tahun, maka dia bisa dipercepat menjadi 4 tahun. Ya, dipercepat. Kalau dipercepat berarti expense-nya naik berarti. Maksudnya beban penyusutannya naik. Sehingga itu menjadi katakanlah insentif atau stimulus bagi pengusaha-pengusaha atau bagi usaha-usaha di bidang tertentu tadi
atau di daerah-daerah tertentu, stimulus gitu ya. Kemudian yang ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Yang berarti maksimal 10 tahun kompensasi kerugiannya. Yang tadi normalnya itu adalah 5 tahun, yang ini kalau misalnya dia punya penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu bisa mencapai 10 tahun. Dan pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10%. Nah, dividen kan kalau misalnya pasal 26 ini kan tetap 20% ya, atau sesuai dengan P3B ya. Ini kena 10%. Kecuali apabila tarif menurut P3B yang berlaku lebih rendah. Nah, basically kan tadi kan 20% kalau PP pasal 26 atau sesuai dengan P3B ya, kecuali dalam pasal atau dalam P3B-nya itu lebih rendah dari 10%, maka tetap menggunakan P3B. Ketentuan mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini peraturan pemerintahnya. Mungkin yang sekarang ada yang lebih update lagi mengenai hal tersebut ya. Tapi basically konsep dasarnya di pasal 31A adalah memberikan stimulus dalam hal penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Yang tujuannya adalah untuk mengattract bidang-bidang tertentu yang harus yang mendapatkan prioritas nasional atau untuk mengembangkan daerah-daerah tertentu khusus daerah terpencil gitu.